bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Pratiwi dengan NIM A24123043. Saya dari kelas B dan dari kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan isi dari materi praktikum percobaan 3, yaitu pendinginan Newton, dan akan dituntun oleh asisten laboratorium yaitu Kak Astin Sulastri dengan NIM A24121047. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 poin dari materi praktikum percobaan 3, yaitu pendinginan Newton. Nah, yang pertama yaitu tujuan percobaan, yang kedua yaitu hukum pendinginan Newton, yang ketiga yaitu fungsi alat dan bahan beserta gambarnya, yang keempat yaitu menjelaskan prinsip kerja pendinginan Newton, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengapa termometer yang dipasang pada percobaan tidak boleh menyentuh dasar pinggiran tabung reaksi. Baik, di sini yang pertama itu yaitu tujuan percobaan. Nah, di tujuan percobaan ini mencakup 3 poin. Yang pertama, memahami hubungan antara teori dan praktek tentang penggunaan hukum pendinginan Newton. Tujuan ini berfokus pada memahami bagaimana hukum pendingin Newton bekerja dalam praktik nyata. Kemudian yang kedua yaitu memahami asas-asas fisika tentang perubahan temperatur. Tujuan ini mengarahkan pada pemahaman prinsip-prinsip dasar fisika yang mengatur perubahan suhu seperti konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga yaitu menggambarkan kurva pendinginan antara temperatur dan waktu, di mana tujuan ini mengharuskan peserta untuk merekam data temperatur selama percobaan dan kemudian memvisualisasikannya dalam bentuk grafik yang menunjukkan hubungan antara temperatur dan waktu. Oke, selanjutnya poin kedua yaitu tentang konsep hukum pendinginan Newton, yang dimana hukum pendinginan Newton ini menyatakan bahwa laju pendinginan suhu suatu benda sebanding dengan perbedaan antara suhu objek dengan suhu di sekitarnya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan pendinginan Newton. Nah, di sini alat dan bahan yang akan digunakan itu ada 6. Yang pertama, termometer, digunakan untuk mengukur suhu suatu zat atau lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu neraca digital, digunakan untuk mengukur massa suatu objek dengan akurasi tinggi. Yang ketiga yaitu tabung reaksi, digunakan untuk melakukan reaksi kimia dalam jumlah kecil. Kemudian yang keempat yaitu Bunsen, digunakan untuk menghasilkan nyala api, biasanya untuk memanaskan atau membakar zat dalam percobaan. Yang kelima yaitu gelas ukur, digunakan untuk mengukur volume cairan dengan akurat. Dan yang terakhir yaitu statif, digunakan untuk menahan alat-alat laboratorium. Selanjutnya, poin keempat yaitu prinsip kerja pendinginan Newton. Jadi, hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju pendinginan suatu benda berbanding lurus dengan selisih suhu antara benda tersebut dan lingkungan sekitarnya. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima atau yang terakhir, yang dimana pertanyaannya itu mengapa termometer yang dipasang pada percobaan tidak boleh menyentuh dasar pinggiran tabung reaksi. Nah, jadi termometer yang dipasang pada pendinginan Newton itu tidak boleh menyentuh dasar atau pinggiran tabung reaksi karena dapat menyebabkan pembacaan suhu yang tidak akurat.
Jika termometer bersentuhan dengan dasar atau dinding tabung, suhu yang terukur dapat dipengaruhi oleh suhu material tabung itu sendiri, bukan hanya suhu larutan di dalamnya. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengukuran suhu larutan yang sedang didinginkan, sehingga mengganggu keakuratan hasil percobaan yang dilakukan. Di sini saya akan menyertakan daftar pustakanya dari referensi yang saya dapatkan selama materi yang saya jelaskan tadi. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah daftar referensinya. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan saya mengenai materi praktikum percobaan 3 dengan judul pendidikan